Karena itu mulai dari hari ini, mari kita koreksi diri kita, bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan selama ini yang menyulitkan diri kita karena perilaku kita sendiri yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan diusap. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Orang-orang yang malas salat isya itu diantara tanda orang munafik. Isya dengan subuh. Orang munafik ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian, kalau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi, padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Akan dihisap. Coba Anda pulang ke rumah, buka jendela itu. Jendela rumah Anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar Anda, buka lemari pakaian Anda. Cek. Pertanyaan saya satu aja. Dari semua pakaian itu, pernah nggak ada satu helai pakaian saja yang belum pernah dipakai ibadah? Belum pernah dipakai sholat. Saran saya, segera gunakan itu. Nanti kalau Anda dihisab lebih ringan. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan diusap. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda gak punya perbakalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan. Cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya. Cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahun namanya. Gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya, ada orang-orang yang menikmati itu, dan dia bahagia dengan itu. Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Terlampau mahal kata-kata kita, hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena satu kali yang muslim ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non muslim, ya awalnya tebak-tebakan, tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawannya yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu.
Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab. Sekarang 500.000 orang masuk. Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Rapi. Kata orang tadi, ya paling sedikit 2 pekan. Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan? Nah, mungkin 2 pekan. Kata orang ini, saya akan buktikan kepada Anda, kurang dari 5 menit mereka akan rapi sempurna. Kata yang non-muslim, masa? Tunggu sebentar. Begitu tiba waktu sholatnya Isya pada saat itu, kemudian imam mulai berkata, iqamat dimulai. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bangkit. Yang tawaf berhenti, semua berdiri. Rapi, kaget. Yang non-muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu. Begitu mulai mengatakan imamnya, istau, rapatkan, luruskan, rapi semua. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, teman-teman. Begitu dikatakan Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non-muslim ini? Kata yang non-muslim tadi, tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Jadi bayangkan, ada orang nonton sholat Isya masuk Islam, ada orang Islam sudah adzan tak mau sholat Isya. Kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan, pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan, ya, atau seakar dengan kata udhun, jamannya adzan itu telinga, ya, panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang yang masih punya telinga, punya pendengaran, sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin. Yang perintahkan siapa? Allah. Itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Andi misalnya, Andi dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, bisa. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya, bukan cuma istau, istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatal muwadda'. Sallu salatal muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah. Kalau perlu rasakan, ya wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda nih malam-malam, kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat, kalau pengen khusyuk rasakan, ini mungkin sujud terakhir. Bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya, tampak sekarang CCTV. Ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi mesti diingatkan?